warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nengsara Nurhanifah dari Prodi D3 Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan obat tradisional daun sirih. Penggunaan tanaman obat sudah dikenal sejak lama, dan tanaman obat juga sudah berkembang di berbagai negara. Obat tradisional dipercaya masyarakat mengandung bahan alami dan juga aman sehingga meminimalisasi efek samping yang timbul. Meskipun pada zaman sekarang banyak yang menggunakan obat modern, tetapi ada juga sebagian masyarakat yang masih menggunakan obat tradisional sampai sekarang. Bahkan Indonesia juga merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia juga termasuk ke dalam negara yang beriklim tropis dan negara yang memiliki banyak keanekaragaman, baik habitat, flora, dan maupun fauna yang beraneka ragam. Keanekaragaman ini membuat Indonesia memiliki banyak jenis tanaman obat yang dapat digunakan oleh masyarakat dan mendapat nilai lebih sendiri. Tanaman obat ini juga digunakan secara turun-temurun untuk proses pengobatan tradisional. Namun, karena perkembangan zaman, sebagian masyarakat tidak lagi menggunakan obat tradisional karena adanya obat-obatan modern. Seiring berkembangnya zaman dan teknologi, semakin banyak yang melakukan penelitian pada tanaman obat tradisional. Penelitian ini dilakukan untuk menguji khasiat dari tanaman obat tersebut. Tanaman obat juga perlu diamati keamanan agar kita mengetahui efek samping dari tanaman obat tersebut. Selanjutnya yaitu apa obat tradisional? Obat tradisional merupakan obat-obatan yang dibuat dari bahan alami secara tradisional dan tanpa adanya kandungan kimia di dalamnya. Dan obat tradisional dilakukan secara turun-temurun. Pemanfaatan tanaman sebagai bahan baku untuk keperluan obat merupakan warisan nenek moyang yang cukup lama dengan cara pengolahan yang sederhana. Salah satu tanaman yang digunakan sebagai obat tradisional adalah daun sirih. Apa itu daun sirih? Daun sirih merupakan salah satu jenis tumbuhan yang digunakan sebagai pengobatan tradisional. Daun sirih juga sudah melakukan tahap uji klinis sehingga dapat dijadikan sebagai tanaman obat yang memiliki khasiat sebagai antibiotika alami dan memiliki khasiat sebagai antibakteri. Mengapa pada daun sirih terdapat manfaat sebagai antibakteri? Karena sirih merupakan salah satu jenis tanaman yang banyak manfaatnya. Penggunaan daun sirih sebagai obat biasanya diberikan dalam bentuk godogan, daun segar yang dimemarkan atau ditumbuk halus, ekstrak atau dalam bentuk minyak atsiri. Daun sirih secara umum dikenal masyarakat sebagai bahan obat tradisional. Seperti antibiotika, daun sirih juga mempunyai daya antibakteri. Kemampuan tersebut terjadi karena adanya berbagai zat yang terkandung di dalamnya. Ekstrak daun sirih telah dikembangkan dalam beberapa bentuk seperti sediaan pasta, sabun, obat kumur karena ada daya antiseptiknya. Sediaan perasan, infus, ekstrak air, alkohol, ekstrak kloroform maupun ekstrak etanol dari daun sirih mempunyai aktivitas sebagai antibakteri terhadap gingivitis, plak, dan karies. Daun sirih mengandung fenol yang memiliki peran sebagai racun bagi mikroba dengan menghambat aktivitas enzimnya. Katekol, briganol, quinol, egonol, flavon, dan flavonid termasuk golongan fenol dan mempunyai kemampuan sebagai bahan antimikroba. Kandungan saponin dan tanin pada daun sirih digunakan sebagai antiseptik pada luka permukaan, bekerja sebagai bakteriostatik yang biasanya digunakan untuk infeksi pada kulit dan sebagai antiinflamasi. Selanjutnya yaitu daun sirih adalah jenis tumbuhan merambat yang dapat ditemukan dimanapun, termasuk di Indonesia, Malaysia, Thailand, Sri Lanka, India, hingga Madagaskar. Daun sirih memiliki bentuk pipih menyerupai jantung atau bisa dikatakan juga berbentuk hati. Permukaan daunnya hijau dan batangnya hijau agak kecoklatan.
Daun sirih sudah lama digunakan sebagai obat tradisional sejak zaman dahulu. Sebagai budaya nenek moyang, daun sirih bisa dimakan dengan cara dikunyah dengan gambir, pinang, dan kapur. Kebiasaan ini biasa dikenal dengan kebiasaan nyirih. Kalau di Sunda biasa disebut dengan nyepah. Bagian tanaman yang digunakan adalah daunnya. Kandungan yang terdapat di dalam daun sirih yaitu minyak sirih, saponin, polifenol, saponin, flavonoid. Pada umumnya, masyarakat menggunakan daun sirih dengan cara direbus. Tujuan merebus tanaman obat adalah untuk memindahkan zat berkhasiat yang ada pada tanaman obat ke dalam air rebusan. Kemudian diminum air hasil rebusannya, dan ada juga yang penggunaannya langsung diaplikasikan ke daerah tertentu yang memang memerlukan pengobatan. Selanjutnya, kandungan pada daun sirih yang mempunyai khasiat sebagai antibakteri adalah yang disebabkan adanya senyawa seperti fenol yang bekerja mengubah sifat protein sel bakteri sehingga dapat ditembus oleh partikel dinding sel bakteri meningkat menjadi bakterilisis. Flavonoid mengganggu mutu membran sel bakteri dan alkaloid mengganggu komponen penyusun peptidoglikan pada sel bakteri. Selanjutnya ada jenis-jenis tanaman sirih. Yang pertama ada sirih Jawa, yang kedua ada sirih Banda, yang ketiga sirih Cengkih, dan yang keempat yaitu sirih hitam. Apa itu sirih Jawa? Sirih Jawa merupakan sirih yang berwarna hijau tua dan rasanya tidak begitu pengap atau tidak begitu sengak. Yang kedua, ada sirih banda. Apa itu sirih banda? Sirih banda merupakan sirih yang berdaun besar, berwarna hijau tua dan kuning di beberapa bagian, serta rasa dan aroma baunya sangat sengak. Yang ketiga yaitu sirih cengkih. Sirih cengkih merupakan sirih yang berdaun kecil, berwarna kuning dan rasanya sangat tajam dan menyerupai rasa cengkih. Yang keempat yaitu sirih hitam. Apa itu sirih hitam? Sirih hitam merupakan sirih yang rasanya sangat sengak atau yang rasanya sangat segak, biasanya digunakan untuk campuran obat. Selanjutnya ada manfaat daun sirih. Manfaat daun sirih terbagi menjadi dua, yaitu untuk pengobatan kesehatan dan untuk perawatan atau kecantikan kulit wajah. Yang pertama yaitu ada pengobatan untuk kesehatan dan untuk luka. Yang pertama untuk menyembuhkan luka, dan yang kedua untuk menurunkan gula darah bagi penderita diabetes. Yang ketiga membantu menurunkan depresi. Yang keempat menjaga kesehatan. Yang kelima menjaga kesehatan mulut dan gigi. Yang keenam menjaga saluran pencernaan. Yang ketujuh meningkatkan energi. Yang kedelapan penangkal kanker. Dan yang kesembilan yaitu merawat daerah kewanitaan, atau contohnya untuk mengobati daerah kewanitaan karena adanya banyak keputihan. Yang kedua yaitu manfaat daun sirih untuk kecantikan kulit wajah. Yang pertama untuk mengurangi komedo, yang kedua untuk menghilangkan flek hitam, yang ketiga untuk pengobatan ketika ada luka di daerah wajah, yang kelima yaitu untuk mencerahkan kulit wajah agar tidak kusam dengan cara bisa menyatukan kandungan daun sirih dengan kandungan untuk menghilangkan kulit kusam. Sebagai contoh untuk toner dan facial wash yang bisa digunakan untuk mengurangi kusam pada wajah. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu obat tradisional merupakan obat-obatan yang dibuat dari bahan alami secara tradisional dan dilakukan secara turun-temurun. Pemanfaatan tanaman sebagai bahan baku untuk keperluan merupakan warisan nenek moyang yang cukup lama dengan cara pengolahan yang sederhana. Maka dari itu, kita harus selalu menjaga kelestarian negeri kita agar kita tidak kekurangan tanaman obat tradisional. Maka dari itu, kita harus selalu menjaga tanaman kita agar tidak terjadi penebangan liar yang terjadi di negara kita.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.